Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di MK Channel 28. Salam hormat kepada seluruh pecinta Habib Bahar dimanapun berada. Kali ini saya tidak mau membahas masalah penangkapan, ya, dimana mungkin kita semua sudah tahu ya, kita semua sudah melihat bagaimana kezaliman demi kezaliman yang dipertontonkan oleh rezim kepada ulama, kepada habaib, terkhusus kepada Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid. Mungkin masih banyak yang belum tahu bagaimana keseharian daripada Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid dan bagaimana kelembutan yang diperlihatkan oleh yang tercinta, yang terkasih, guru kita bersama Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid kepada para santrinya. Jadi Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid ini memang terlihat keras dan sangat tegas dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau paling tidak bisa melihat kemungkaran. Beliau paling tidak bisa melihat kemaksiatan. Beliau paling tidak bisa melihat kezaliman. Beliau rela dirinya dizalimi demi membela rakyat yang dizalimi. Mungkin sebagian orang bertanya, rakyat mana yang dibela? Ya, yang dibela adalah rakyat-rakyat yang tertindas. Mungkin kalian belum merasakan efeknya sekarang, tapi nanti ketika hal buruk terjadi pada negeri ini, baru kalian akan sadar siapakah pejuang dan siapakah pecundang. Jadi Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid ini sebenarnya adalah seorang yang lembut, sebagaimana datuknya Rasulullah SAW. Beliau memiliki kelembutan dan akhlak yang mulia. Tapi terlepas dari itu, beliau juga adalah seorang manusia biasa sama seperti kita, dan tidak luput daripada kesalahan. Tugas kita sebagai seorang muslim yang mengaku beriman ialah mengambil pelajaran-pelajaran yang baik dari beliau. Dan jikalau memang ada sesuatu yang di pandangan mata kita atau yang didengar oleh telinga kita, hal-hal buruk ataupun yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, langkah terbaik bagi kita ialah menyaring atau memilih, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Sesuatu yang baik yang diperlihatkan oleh Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, silahkan kita ambil. Kalau memang menurut kita atau menurut teman-teman semua, kita ambil sisi positifnya. Dan kalau memang ada terselip hal-hal negatif, ya kita tinggalkan. Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid ini memang sangat tegas dalam urusan mencegah kemungkaran. Ya, kalau memang dalam setiap aksi ataupun setiap tausiahnya ada terselip kata-kata yang mungkin kurang baik atau kurang enak didengar, ya kita tinggalkan. Tapi kalau kita mendengar ceramahnya dari awal sampai akhir, kita pasti akan mendapatkan ilmu. Apalagi bagi para santri-santrinya yang sudah mengenal lebih dekat kepada Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid, kesehariannya bersama beliau, tentu mereka lebih tahu bagaimana sifat daripada Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid itu sendiri. Di sini saya mau memperlihatkan bagaimana Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid mengajar santri-santrinya. Sebenarnya ini bukan mengajar sih ya, bisa lebih dibilang itu ngopi ya, ngobrol perkara ilmu, ngobrol santai bersama Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid dengan santri-santrinya. Silakan kalian tonton video ini dan kalian nilai sendiri. Buat teman-teman semua yang mau berkomentar, silakan. Ruang komentar terbuka untuk Anda semua. Tapi ingat, ketika Anda mencaci maki Habib Bahar, Anda sama sekali tidak lebih baik dari beliau. Selamat menonton. Kata Imam Syafi'i apa? Man lam yaduk, siapa orang yang tidak merasa, tidak merasakan. Barang siapa yang tidak merasakan gula, hinanya, au murro atau pahitnya, ta'allumi, menuntut ilmu saatan sesaat, kajar au bilal jahli tula hayati, maka dia akan menelan hinanya, kebodohan seumur hidupnya. Man lam yahtamil, barang siapa yang tidak menahan, tidak kuat, tidak tahan. Man lam yahtamil gula ta'allumi sa'atan, hinanya, dia nggak kuat dengan susahnya, dengan capeknya menuntut ilmu sesaat. Bakia fi dhulil juhli ada, bakia fi dhulil juhli abada,
maka dia akan abadi dalam kebodohan selama-lamanya. Yang tersisa dalam hidup kita kebodohan selama-lamanya. Ya, ini maksudnya apa? Orang ngaji, orang nyantri, orang nuntut ilmu itu harus siap susah. Siap susah, siap capek, siap lapar, nguras tenaga, nguras pikiran, jauh dari orang tua. Telan itu semua. Itu telan. Itu harus tahan. Orang ngaji tuh hina. Kalau mau enak jangan jadi santri, jadi artis TikTok kayak Bowo itu. Kalau mau enak, nggak ada jadi santri. Anak mondok 13 tahun. 13 tahun anak mondok. Itu pikir enak. Nah, ya ini gal Abdullah bin Abbas, dalaltu taliban, fa'azaztu matluban. Dalaltu taliban, aku hina ketika talib mencari ilmu. Ketika aku menjadi pencari ilmu, aku hina. Fa'azaztu matluban, dan aku mulia ketika aku dicari ilmu. Ketika ente mencari, ente hina. Tapi nanti ketika ente dicari ilmunya, ente menjadi orang yang mulia. Jadi harus siap susah capek ini. Karena tanya, ente orang naik gunung yang tinggi, ente pengen menikmati indahnya puncak, harus capek kan? Nanjak, capek kan? Untuk apa? Tapi ente akan merasakan enaknya ketika di atas. Ente mau nyari mutiara, ente harus basah. Ente harus basah, harus hilang untuk mendapatkan. Jadi ente harus siap hina, siap capek, susah telan itu semua. Ente harus ada himmah. Antum himmah, mamanya himmah. Mamanya himmah. Himmah, kemauan yang kuat, kemauan yang besar. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim. Ilmu didapat bukan dengan garis keturunan. Bapak ente kiai, kakek ente kiai, nenek moyang ente kiai. Kenapa? Karena mereka belajar. Walaupun bapak ente kiai, kakek ente kiai, ente nggak belajar, nggak bisa jadi kiai ente. Ilmu didapat bukan dengan nasab. Ilmu didapat bukan dengan harta. Orang banyak harta langsung berilmu. Tidak, ilmu didapat dengan belajar, dengan susah payah, dengan capek. Tapi harus semangat, punya himmah, kemauan yang kuat. Tidak ada kata tidak bisa. Himmatur rijal. Semangat satu anak laki-laki itu tahdimul jibal, bisa menghancurkan satu gunung. Bukan kurun. Itu jalan-jalan di kampung-kampung, di desa-desa, gunung, dibelah, bisa jadi jalan. Kenapa? Karena ada kemauan. Manjada, wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan, dia akan berhasil. Ya. Ada satu orang dulu pengen nyari mutiara. Orang kalau mau nyari mutiara, modalnya apa? Anak-anak bersih-bersih semua. Ayam surah. Ya? Anis. Anak-anak Ekdat semuanya laki-laki. Ya. Itu yang kamar mandi yang udah kan kasih kemarin kasih ini. Orang kalau jadi mutiara modalnya apa? Pertolongan. Daun terus buat nyelam terus bisa nyelam. Ini orang dia nggak punya apa-apa. Modalnya apa? Gayung sama himmah, semangat yang kuat. Nggak punya perahu wala alat selam. Itu dia ngapain? Nguras laut. Pekerjaan sia-sia. Jangankan satu orang, semua manusia dikumpulin buat nguras laut nggak bakal kering. Tapi dia nggak pikir itu. Himmah, semangat tiap hari. Bertahun-tahun. Akhirnya Allah bilang, ini orang bisa bikin rusak, laut ini rusak. Allah bilang, malaikat suruh ikan di laut cemplungin mutiara ke gayungnya dia. Ikan bawa mutiara dicemplungin ke gayungnya. Udah dapat kita, berhenti dia. Apa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar sama Namrud, itu cicak, tahu cicak itu cicak niup itu api biar tambah besar, makanya cicak hukumnya sunnah dibunuh. Ya, tapi cara membunuhnya nggak boleh disiksa, harus langsung dibunuh. Nah, di sisi lain ada binatang kodok. Ini kodok
dia pergi ke sungai, dia ambil air, dia siram. Sia-sia pekerjaannya. Jangankan satu kodok, semua kodok dikumpulin buat nyiram air di api, itu nggak bakal padam tuh api. Tapi Allah tidak melihat perbuatan dia. Allah lihat kemauan dia yang kuat, himmahnya dia untuk menolong Nabi Ibrahim. Yang begitu harus himmah, jangan lembek-lembek jadi santri ente orang. Ya, himmah itu pertama. Punya kemauan yang kuat untuk belajar. Yang kedua, khidmat. Apa itu khidmat? Melayani, berbakti kepada guru. Ilmu didapatkan bukan dengan belajar. Dan Abu Yamaliki, talabul khudum ahabbu ilayya. Seorang santri yang khidmat, yang melayani, berbakti kepada guru, lebih aku sukai daripada santri yang sungguh-sungguh belajar. Khidmat. Ilmu di situ. Bukan cuma ide taklim, ngafalin alfiyah, hifdzul mutun, murajaah, mutola'ah, nggak ada khidmatnya, nol. Dia belajar sampai botak, nggak ada khidmat sama guru, nol, nggak dapat apa-apa. Anak di pondok nggak banyak belajar, tapi banyak khidmat. Anak layani nabi, anak nyaku. Ya. Sebab guru itu orang tua itu. Guru orang tua, kata Rasul orang tua ada 3. Pertama, yang melahirkanmu, bapak ibu. Yang kedua, yang anaknya kau ambil sebagai istrimu, mertua. Yang ketiga adalah seorang orang tua yang mendidikmu, itu guru. Nah, yang ketiga itu yang paling afdol. Yang paling afdol ya guru. Sampai-sampai di kitab Saidul Afkar, apa di kitab Saidul Afkar dikatakan, gum lil muallim wa fihi tarjila kadal muallimu an yakuna rasula. Gum lil muallim, bangunlah, sambut kau punya guru. Wa fihi tarjila, berikan kepada dia penghormatan, pengagungan. Kenapa? Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampir-hampir seorang guru itu menjadi rasul. Al-Imam Al-Iskandar, yakni hu yugaddimul ustad, yugaddimul ustad. Beliau lebih mendahulukan gurunya, wa yu'adzim wa yukabbir. Beliau lebih mengutamakan, lebih membesarkan gurunya daripada orang tua. Akhirnya orang nanya, ya Imam, kenapa ente kok lebih mengutamakan guru? Apa jawab beliau? Li'anni adi sababul hayatil baqiyati. Sebab guruku, li'anni adi, karena orang tua. Sababul hayatil baqiyati, sebab hidupnya aku di dunia yang fana. Wa ustadi wa muallimi wa syaikhi wa muallimi wa muaddibi. Guruku, pendidikku, pengajarku, mereka adalah sebab kehidupanku yang abadi kelak di akhirat. Makanya aku lebih mengutamakan guru. Ya, akhlak, adab sama guru. Tidak boleh suudzon sama guru. Laukana, tidak boleh mendikte, tahu dikte? Dikte guru, ngatur. Dikte. Kenapa guru saya begini? Coba guru saya begini. Laukana galal murid, laukana ustadi kada, fa'ala kada, autaraka kada, lam yafsil. Kalau ada murid yang berkata, coba guru saya begini, coba guru saya begini, coba guru saya jangan ngerokok. Nah, itu murid gak bakal berhasil. Ya, bersihkan itu punya hati. Khidmat, bakti sama yang itu. Paham nanti? Terus yang terakhir, itu harus ada mujahadah. Mujahadah. Apa itu? Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu menuntut ilmu dalam keadaan lapar, beliau ngerangkak ke padang pasir. Untuk apa? Untuk makan pucuk-pucuk daun. Itu mujahadah. Al-Imam Jarir Ibn Hashim selama 7 tahun belajar di bawah cahaya bulan. Kenapa? Gak punya uang buat beli lentera. Tetap beliau semangat. Gak ada lampu, gak punya lentera. Belajarnya di bawah cahaya bulan. Dalam keterbatasan, dalam kemiskinan masih semangat. Al-Imam Syafi'i, ibunya orang susah, gak punya uang buat beli lauk, nggak makan lauk. Bukan lauk. Akhirnya Syafi'i nyari tulang onta, tulang kambing, nulis di situ. Gurunya Imam Malik ngomong, di tulang, orang nggak punya uang buat beli kertas. Udah penuh, masukin botol. Semangat. Di dalam ngaji harus selalu istiqomah. Istiqomah itu begini. Kasih tunjuk sama ini.
Orang istiqomah. Inti duduk, ini guru. Inti sudah biasa duduk di sini. Kalau besoknya inti ngaji duduknya di sini, nggak istiqomah. Jadi bahkan dalam hal duduk saya itu harus istiqomah. Paham itu? Itu istiqomah. Hari ini duduk di sini, di sini terus. Itu istiqomah namanya. Jangan hari ini duduk di sini, nanti udah duduk di sini. Bagaimana cara biar ente udah bisa duduk di sini? Ente harus duluan datang, bukan guru nunggu ente. Itu murid-murid sekarang. Gurunya yang ngubah ini dapat manfaat bagaimana kalau untuk murid-murid kalian tempel murid-murid. Bahlu yang kanan dia pesanan itu. Ya. Di kitab Inbahur Ruwat, tahu kitabnya itu apa orang belum. Ada kitab namanya Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat. Itu menjelaskan tentang kisah-kisah ahli nahwu. Nuhat itu ahli nahwu. Ada satu ahli nahwu itu namanya Imam Abu Ali Al-Qali. Beliau punya murid namanya Syekh Abdullah Az-Zubaydi. Syekh Abdullah Az-Zubaydi setiap hari dia tidur di kandang gurunya. Tiap hari tidur di kandang gurunya. Biar apa? Biar nanti berada di barisan paling depan untuk menuntut ilmu. Al-Imam Ibn Jandal Al-Qurtubi punya murid Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Ibn Mujahid. Itu tahu, saking pengen berada di barisan depan, itu beliau lewat lorong, masuk lorong. Itu lorong makin sempit. Beliau keluar dari lorong, kulitnya udah lepas semua, lecek semua. Saking pengen berada di barisan. Mujahid. Ini insya Allah berhasil. Amin. Jangan pakai peci hitam. Nanti anda bilang mau zakat. Pakai peci putih semua. Ya. Yang biasa pakai peci hitam. Cakep. Yang pakai peci hitam. Sunnah. Apalagi peci nasional. Hatta Ahok pakai peci. Santri Nusantara gitu. Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Ya. Cuma kalau ente mau ikut thariqahnya Habaib Ba'alawi ya. Ya ninggalan sua baibok. Nabi itu punya baju 3. Oke, itu dia tadi ngobrol santai bersama Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid dengan para santrinya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang merasa video ini bermanfaat. Silahkan share ke media sosial. Dan yang terpenting, sebelum meninggalkan video ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video baru. Salam dari saya, Al-Faqir Mu'ammar Khadafi Al-Syarawi Al-Farlisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.